Mu'allif mengatakan wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, dan yang mustahil bagi Allah. Dan seperti ini juga artinya wajib untuk diketahui bagi setiap mukallaf adalah sifat yang wajib bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul, dan yang mustahil bagi Rasul. Fastami', maka dengarkanlah ini. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi setiap orang mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Nah, mukallaf berbeda dengan mu'allaf. Karena sebagian orang tidak bisa membedakan antara mukallaf dan mu'allaf. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita dan kita semuanya mendapatkan manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pengajian pagi hari ini dengan tidak lupa meluruskan dan mengikhlaskan niat kita. Kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada nazam yang ke-9 dan 10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dha li ruslihi fastami'a. Fa kullu man mongko utawi saben-saben wong kullifa kang den perti-perti sapa man syara'an ing dalam syara' wajabah iku wajaba wajib alaihi ing atase kullu man kullifa syara'an apa aya arifa yen to ngawruhi sapa kullu man kullifa syara'an ma ing perkara qad wajaba kang temen-temen wajib apa ma lillahi ketuai Allah wal jaizalan kang jaiz wal mumtani'alan kang kacegah utawa mustahil wa mithla dzalan ing padane iki qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a li ruslihi ketuai pira-pira utusane Allah fastami'a mongko amrih ngrungokno sapa sira. Hadirin rahimakumullah, muallif mengatakan wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, dan yang mustahil bagi Allah. Dan seperti ini juga artinya wajib untuk diketahui bagi setiap mukallaf adalah sifat yang wajib bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul,
dan yang mustahil bagi Rasul. Fastami', maka dengarkanlah ini. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi setiap orang mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Nah, mukallaf berbeda dengan muallaf. Karena sebagian orang tidak bisa membedakan antara mukallaf dan muallaf. Karena lafadznya hampir sama, hanya beda yang satu kaf, yang satu hamzah. Yang satu mukallaf, yang satu muallaf. Sehingga terkadang disamakan saja. Muallaf itu dalam bab zakat mereka yang salah satu dari mustahiq zakat, yaitu salah satu kriterianya orang yang baru saja masuk Islam dan keislamannya itu masih lemah. Mereka disebut sebagai al-muallafatu qulubuhum. Sedangkan mukallaf itu dari kata kallafa yukallifu taklifan, fahuwa mukallifun wa dzaka mukallafun. Artinya ismul maf'ul dari kata kallafa yukallifu, yang artinya secara bahasa kallafa itu adalah membebankan. Membebankan. Mukallif yang membebani, mukallaf yang dibebani. Jadi mukallaf itu secara bahasa adalah orang yang terbebani, orang yang sudah dibebani. Dibebani dalam hal ini adalah dibebani untuk menjalankan syariat Islam. Yang apabila di dalam Al-Quran ada perintah, maka mukallaf inilah yang diperintahkan, yang dituju oleh perintah tersebut. Apabila dalam Al-Quran itu ada larangan, maka yang dibebani untuk meninggalkan larangan ini, yang dibebani untuk meninggalkan larangan ini adalah mukallaf. Yang menjadi khitab, tujuan dari perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran, itulah yang disebut dengan mukallaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk seseorang disebut sebagai mukallaf, maka dia memenuhi apabila dia memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama bahwa dia adalah al-baligh, dia adalah orang yang baligh. Dia sudah balik. Kalau dia anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, misalnya anak-anak yang belum balik, maka dia tidak disebut sebagai mukallaf. Dia belum terbebani untuk mengamalkan syariat Islam. Dia tidak terbebani untuk menjalankan yang wajib ataupun meninggalkan perkara yang haram. Untuk seseorang disebut mukallaf, kalau dia laki-laki, maka tandanya atau disebut balik. Untuk disebut balik, ya, tadi kriteria yang pertama dari seorang mukallaf adalah balik. Untuk disebut balik, apabila dia adalah seorang laki-laki, maka apabila ada salah satu dari 2 perkara pada dirinya. Ada salah satu dari 2 perkara, bukan dua-duanya, tetapi salah satu dari 2. Mana yang muncul duluan dari keduanya, maka seseorang disebut sebagai orang yang baligh. Yang pertama adalah biru'yatil mani, dengan melihat mani, artinya bikhurujihi, yaitu keluar mani. Apakah dalam keadaan tidur atau tidak. Kalau seseorang telah mengeluarkan mani, maka dia dikatakan telah baligh. Kemudian yang kedua, umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah. Nah, jika umur seorang laki-laki telah mencapai umur 15 tahun Hijriyah, meskipun dia belum baligh, maka dia dikatakan, meskipun dia belum mengeluarkan air mani, maka dia disebut orang yang baligh.
salah satu dari keduanya. Seseorang misalnya laki-laki dia umur 12 tahun, tetapi dia sudah bermimpi basah mengeluarkan mani, maka dia sudah baligh meskipun belum berumur 15 tahun. Demikian juga sebaliknya, ada seorang laki-laki umurnya 15 tahun Hijriyah, tetapi dia belum bermimpi basah mengeluarkan mani, maka dia juga telah disebut baligh. Tapi kalau dia umurnya 14 tahun dan belum bermimpi basah mengeluarkan mani, maka dia belum baligh meskipun umurnya sudah 14 tahun. Karena kriterianya salah satu di antara dua, yaitu telah mengeluarkan mani atau dia telah mencapai umurnya 15 tahun Hijriyah. Nah, sedangkan untuk perempuan, maka tanda balighnya itu adalah salah satu dari 3 perkara. Yang dua sama dengan laki-laki, yaitu telah mengeluarkan mani, kemudian umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah, dan yang tambah yang satu lagi, yaitu dia telah mengeluarkan darah haid. Jika salah satu dari 3 tanda ini telah ada pada diri seorang perempuan, maka dia adalah balighah, perempuan yang telah baligh. Misalnya umurnya baru 10 tahun atau 9 tahun, tetapi dia sudah mengeluarkan darah haid, belum pernah mimpi basah, juga belum mencapai 15 tahun Hijriyah umurnya, tetapi dia sudah mengeluarkan darah haid, maka perempuan ini dikatakan telah baligh. Atau dia belum haid, belum pernah mengeluarkan mani, juga belum haid, mungkin karena kondisi kesehatannya yang tidak baik, sehingga sampai umur 15 tahun dia tidak haid dan juga tidak bermimpi basah mengeluarkan mani. Maka perempuan yang seperti ini tetap disebut sebagai perempuan yang balighah. Kenapa? Karena umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah. Jadi salah satu dari 3 tanda, bukan 3-3-nya. Hadirin rahimakumullah. Kalau seorang anak laki-laki atau perempuan belum ada salah satu dari tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, maka dia tidak disebut sebagai baligh, dan jika demikian maka dia tidak disebut sebagai mukallaf. Tidak disebut sebagai mukallaf, karena kriteria mukallaf yang pertama, dia adalah al-balighu, orang yang baligh. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah al-aqilu, bahwa orang yang mukallaf itu adalah orang yang berakal. Artinya bukan orang yang gila. Berakal artinya bukan orang yang gila. Nah, seseorang yang gila, maka dia tidak mukallaf, tidak dibebani untuk menjalankan syariat Islam. Jika ada perintah dalam Al-Quran, maka perintah ini nggak ditujukan kepada orang gila. Jika ada larangan dalam Al-Quran, maka larangan ini tidak ditujukan kepada orang yang gila, karena mereka, orang yang gila itu tidak memenuhi kriteria sebagai seorang yang mukallaf. Namanya juga gila. Jangankan tahu dia perintah ataupun larangan, kesadaran dia saja itu memang sama sekali tidak ada. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah balaghathu da'watul Islam, telah sampai kepada dia dakwah Islam. Yang dimaksud dengan dakwah Islam di sini bukan rincian dari dakwah Islam. Yang dimaksud dengan telah sampai kepadanya dakwah Islam, bukan disyaratkan dia harus mendengar ceramah agama dari seorang mubaligh atau ceramah agama dari seorang kiai, ustadz.
Tetapi yang dimaksud dengan telah sampai kepadanya dakwah Islam adalah telah sampai kepadanya aslud dakwah. Aslud dakwah, dasar daripada dakwah, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah mendengar 2 kalimat ini. Baik dia mendengarnya secara langsung dari orang yang menyampaikannya kepada dia, atau dia mendengarnya melalui azan, dia mendengarnya dan dia memahaminya, atau dia mendengarnya dari TV, radio, maka orang tersebut sudah dikatakan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dan dia paham dari 2 kalimat ini bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia paham itu, dia sampai, maka telah dikatakan sampai kepadanya aslud dakwah, untuk disebut orang ini sebagai seorang seorang mukallaf. Apabila belum sampai 2 kalimat syahadat ini kepadanya, misalnya ada seseorang yang tinggal jauh dari umat Islam, dia tinggal di puncak gunung di tengah hutan, sehingga gak pernah ada seorang muslim yang datang ke sana untuk menyampaikan 2 kalimat syahadat. Dia sendiri juga gak pernah keluar ke ke masyarakat luar sehingga dia bisa mendengarnya. Gak ada TV juga, gak ada jaringan TV, gak ada jaringan internet dan sebagainya, sehingga dia gak sama sekali gak pernah mendengar tentang Islam, gak pernah mendengar 2 kalimat syahadat ini. Maka meskipun dia sudah balik dan berakal, jika kondisinya seperti itu, maka dia tidak disebut sebagai seorang mukallaf. Apabila dia kafir, dia pun tidak berkewajiban untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ya jelas dia masih kafir, namanya juga belum sampai kepadanya 2 kalimat syahadat. Nah, maka apabila dia kemudian mati dalam keadaan kafir, di akhirat dia tidak akan diazab di dalam neraka karena dia bukan mukallaf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah pengertian mukallaf, kriteria dari seorang mukallaf. Dia baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kembali kepada kitab, bahwasanya Al-Muallif Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan, menegaskan bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf itu untuk mengetahui ma qad wajaba lillahi, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, dan sifat yang mumtani' atau mustahil bagi Allah. Sebelumnya kita perlu untuk mengetahui pengertian daripada hukum akal. Karena ini berkaitan ketika kita mengatakan wajib bagi Allah, jaiz bagi Allah, mustahil bagi Allah. Ini berkaitan dengan al-hukmul akli, yaitu hukum akal. Hukum akal itu ada 3 macam. Yang pertama namanya al-wajibu al-aqliyu, al-wajib al-aqli. Yang kedua adalah al-jaizul aqliyu. Dan yang ketiga adalah al-mustahil al-aqli. Atau dibolak-balik juga bisa, al-wajib al-aqli, al-mustahil al-aqli, dan al-jaiz al-aqli. Al-wajib al-aqli yang pertama adalah sesuatu ma la yaqbalu al-aqlu adamahu.
Al-wajib al-aqli adalah sesuatu yang akal tidak menerima tidak adanya. Ma la yaqbalul aqlu adamahu. Akal tidak menerima tidak adanya. Harus ada. Jadi akal itu mengharuskan untuk ada. Jika dikatakan bahwa dia tidak ada, maka akal tidak mau menerimanya. Dipaksa pun untuk menerima, akal ini tidak bisa untuk menerimanya. Jika dikatakan dia tidak ada. Yaitu dalam hal ini adalah sifat Allah, Allah dan sifatnya. Allah dan sifat Allah. Ini al-wajib al-aqli. Jika dikatakan, jika ada yang mengatakan bahwa Allah itu enggak ada, maka akal kita itu memberontak, tidak mau menerima. Dipaksa pun menerima, nggak akan bisa menerima. Itu namanya al-wajib al-aqli. Kenapa demikian? Karena akal kita itu mengatakan bahwa setiap ada tulisan pasti ada penulisnya. Setiap ada bangunan pasti ada yang membangunnya. Setiap ada pukulan pasti ada yang memukulnya. Setiap ada perubahan pasti ada yang merubahnya. Maka ada bumi, ada langit dengan segala isinya, pasti ada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Itu kata akal kita. Akal kita jika dikatakan bahwa ini tulisan ini nggak ada yang nulis, akal kita dipaksa kayak apapun nggak bisa menerimanya. Nah, dipaksa seperti apa? Kamu harus percaya, tetap nggak bisa percaya. Kalau kamu nggak percaya, saya pukul kamu, tetap nggak percaya. Gimana mau percaya? Nggak bisa. Akal ini percaya jika ada tulisan, tidak ada yang menulisnya. Nah, misalnya ditulis di sini, ditulis misalnya apa kata-kata pujian. Misalnya ditulis siapa ini yang kita puji, atau yang nggak ada di sini saja, takutnya nanti jadi sombong misalnya. Kita tulis misalnya si fulan tampan, misalnya si fulan tampan. Kemudian si fulan itu masuk ke dalam ruangan ini. Dia kemudian lihat tulisan itu, si fulan tampan. Apa dalam hati dia? Dia mengatakan, siapa yang menulis ini? Dia hatinya senang, tapi kurang lengkap kesenangannya karena belum tahu siapa yang memuji dia. Ya kan? Dari satu sisi dia sudah senang dengan dipuji itu. Tetapi dia belum puas. Kenapa? Karena dalam akal dia ada tulisan, pasti ada yang menulisnya. Nah, ada tulisan ini, pasti ada orang yang menulis itu. Dan dia baru puas jika mengetahui siapa orang yang menulisnya tersebut. Jika teman-temannya satu ruangan ini mengatakan, nggak ada kok yang nulis, dia tetap nggak akan percaya. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Dia pasti menjawab, kamu bohong. Masa ada tulisan nggak ada yang menulis? Meskipun semua satu ruangan ini semuanya kompak, nggak ada yang nulis, betul-betul nggak ada. Dia tetap nggak akan percaya. Percaya apa tidak? Nggak akan percaya. Kenapa? Karena akal manusia itu memastikan setiap ada tulisan pasti ada orang yang menulisnya. Nah, demikian juga adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti secara akal. Akal nggak akan menerima jika ada bumi, ada langit dengan segala isinya, manusia, binatang dengan berbagai jenisnya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai jenisnya. Jika dikatakan semua ini nggak ada yang menciptakannya, Allah yang menciptakannya itu nggak ada pencipta atas alam semesta ini, maka akal ini tidak bisa menerima. Jika setiap bagian dari alam
itu adanya kita tidak menerima, jika dikatakan nggak ada yang membuatnya, bagaimana dengan alam semesta ini secara keseluruhan? Maka lebih lagi akal kita tidak bisa menerima jika dikatakan tidak ada yang menciptakannya. Maka ini namanya apa? Wajib akli. Akal tidak menerima jika dikatakan tidak ada. Akal tidak menerima tiadanya. La yaqbalul aqlu adamahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-mustahil al-aqli. Kalau di sini didahulukan al-jaiz al-aqli. Nah, biar lebih mudah didahulukan al-mustahil al-aqli. Karena al-mustahil al-aqli atau al-mumtani' al-aqli itu adalah kebalikan dari al-wajib al-aqli. Berarti al-mustahil al-aqli adalah ma la yaqbalul aqlu wujudahu. Sesuatu yang akal itu tidak menerima adanya. Kalau wajib akli itu tidak menerima tiadanya, kalau mustahil akli itu tidak menerima adanya. Jika dikatakan ada, maka akal tidak bisa menerimanya. Itu namanya apa? Mustahil akli. Dibilang ini ada, akal tetap tidak mau menerima hal tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah adanya serupa bagi Allah. Adanya serupa bagi Allah itu akal nggak bisa untuk menerimanya. Jika dikatakan bahwa Allah itu serupa dengan manusia, Allah itu serupa dengan cahaya, Allah itu serupa dengan makhluk, maka akal manusia tidak bisa menerima. Akal itu memastikan bahwa Al-Khaliq, pencipta, itu tidak serupa dengan ciptaannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Anna ayastahilu. Anna yushbihul khaliqu yastahilul khaliq ayushbiha al-makhluqat. Mustahil bagi sang khalik, sang pencipta, itu menyerupai ciptaannya, makhluk yang telah diciptakannya. Mustahil Allah yang menciptakan manusia serupa dengan manusia. Mustahil Allah yang telah menciptakan jin serupa dengan jin. Mustahil Allah yang menciptakan malaikat itu serupa dengan malaikat. Mustahil tidak diterima oleh akal jika Allah yang menciptakan alam semesta ini serupa dengan alam semesta ini. Mustahil tidak diterima oleh akal. Ketika kita bilang mustahil, artinya tidak diterima oleh akal kita jika dikatakan bahwa Allah yang telah menciptakan cahaya itu seperti cahaya. Akal nggak menerimanya. Takrib sebagai pendekatan agar kita bisa memahami permasalahan ini dengan benar. Kita mengatakan bahwa orang yang membuat meja, apakah sama dengan meja? Tidak. Yang membuat meja itu pasti berbeda dengan meja yang dibuatnya. Orang yang membuat kursi itu apakah sama dengan kursi? Tidak. Yang membuat kursi pasti berbeda dengan kursi buatannya. Orang yang membuat membuat HP, orang yang membuat rumah, orang yang membuat kue, itu semuanya pasti berbeda dengan apa yang dibuatnya. Maka yang membuat itu tidak serupa dengan buatannya.
Bahkan seseorang yang membuat patung dirinya saja itu juga pasti tidak serupa dengan apa yang dibuatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ini, dia pasti tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Maka adanya serupa bagi Allah itu namanya mustahil. Itu salah satu mustahil akli, sesuatu yang akal tidak bisa menerima adanya. Akal tidak bisa menerima adanya sekutu, adanya serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikatakan, contoh yang lain, jika dikatakan bahwa Allah itu ada sekutu baginya, jika Allah itu memiliki padanan, ada duanya, maka akal juga nggak akan bisa menerimanya. Karena pasti alam semesta ini nggak akan ada jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, pastilah alam semesta ini tidak akan ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah bagi langit dan bumi ini, maka pastilah bumi dan langit ini akan rusak, gak akan ada. Karena itu mustahil secara akal adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan alam semesta ini, ada pencipta selain Allah. Mobil saja jika ada 2 sopir, sebagai pendekatan saja agar kita lebih memahaminya. Jika mobil itu ada 2 sopirnya, bukan yang satu tidur, yang satu nyopir, enggak. Itu namanya bukan 2 sopir, itu 1, tapi ada 2 gantian. Ini enggak. Ada 2 orang yang megang, sopirnya itu dipegang oleh 2 orang. Maka kira-kira mobilnya itu akan selamat atau akan kecelakaan? Dia pasti akan jatuh kecelakaan. Karena yang satu megang setir yang sana, yang satu sana, yang satu pengen belok kanan, yang satu pengen belok kiri. Akhirnya batek-batekan, tarik-tarikan, akhirnya di depan ada mobil, tabrakan dengan di depannya. Atau masuk kuat yang kanan, maka masuk selokan di kanan misalnya. Kuat yang kiri, kemudian masuk ke selokan kiri, dan seterusnya. Atau sama-sama kuatnya, akhirnya di tengah nabrak mobil di depannya, dan seterusnya. Artinya adanya 2 sopir dalam 1 mobil saja itu bisa hancur jadinya. Ada 2 pemimpin dalam suatu daerah, misalnya ada negara ini ada 2 presidennya, maka negara ini akan hancur, nggak akan baik. Karena yang satu menginginkan ini, yang satu menginginkan itu, kemudian saling bentrok satu dengan yang lainnya, sama-sama memiliki pengikut, maka yang terjadi adalah kehancuran. Karena itu cukup presiden 1 saja, pemimpin 1 saja, sopir 1 saja. Ini hanya sebagai pendekatan agar kita bisa memahaminya. Alam semesta ini yang menciptakannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta dan pengatur alam semesta ini tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada duanya, tidak ada yang menandinginya. Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya sekutu bagi Allah adalah mustahil akli. Adanya serupa bagi Allah adalah mustahil akli. Akal tidak menerima adanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-jaizul aqliyu. Al-jaizul aqli artinya ma yaqbalu
al-aqlu wujudahu taratan wa adamahu taratan ukhra. Ma yaqbalul aqlu wujudahu taratan, yaitu sesuatu yang akal menerima adanya. Jika dikatakan sesuatu itu ada, maka akal bisa menerimanya dengan mudah, nggak akan menolaknya. Demikian juga sebaliknya, akal juga menerima tiadanya. Jika dikatakan sesuatu itu tidak ada, maka akal juga bisa menerimanya dengan mudah. Itu namanya al-jaiz al-aqli. Apa contoh dari al-jaiz al-aqli? Yaitu alam semesta ini makhluk, sairul makhlukat. Ini adalah jaiz aqli. Adanya akal bisa menerima, tiadanya akal juga bisa menerima. Jika si fulan ini makhluk, si fulan ini adalah makhluk, dia terlahir menjadi ada, asalnya nggak ada menjadi ada, maka akal kita menerima, nggak membantah, akal kita nggak akan membantahnya. Jika dikatakan si fulan ini kemudian sekarang menjadi tiada lagi, dia mati, asalnya ada kemudian menjadi tiada, maka akal kita juga bisa menerimanya dengan mudah. Sama sekali akal kita nggak membantahnya. Sama sekali akal kita tidak menolak adanya, juga tidak menolak tiadanya. Itu namanya apa? Al-jaiz al-aqli. Alam semesta ini seluruhnya adalah al-jaiz al-aqli. Dalam hukum akal adalah bagian dari sesuatu yang adanya akal bisa menerima dan tiadanya akal juga bisa menerimanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini penting untuk kita pahami sebelum kita mempelajari ilmu tauhid atau ilmu kalam yang menjadi pembahasan dalam kitab ini. Maka kita harus mengetahui pengertian ini, pengertian tentang hukum akal. Tidak bisa tidak. Kalau kita ingin mempelajari dan menguasai sebuah disiplin ilmu, maka kita harus pertama kali menguasai tentang istilah-istilah yang ada dalam ilmu tersebut, dalam disiplin ilmu tersebut. Apabila tidak, maka seseorang nggak akan bisa menguasai dan memahami dengan benar ilmu yang ingin dia pelajari. Dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam, kita nanti akan terus bersinggungan dengan istilah wajib akli atau wajib, mustahil, jaiz. Itu semuanya semuanya akan bersinggungan dengan istilah-istilah itu. Dan itu harus kita pahami agar kita bisa memahami ilmu tauhid ini dengan benar. Jika enggak, maka nanti nggak akan bisa memahaminya, karena istilah itu berbeda dengan istilah di disiplin ilmu yang lainnya. Ketika di sini dikatakan ya juzu, misalnya ya juzu, kalau di fikih ya juzu artinya boleh, berarti halal. Misalnya ya juzu aklu apa misalnya, aklu lahmil bakor misalnya, berarti apa? Halal, boleh kita makan daging sapi, ya kan? Artinya ya juzu itu boleh, halal. Tetapi kalau dikatakan ya juzu lillahi, ya juzu fi haqqillahi, itu bukan artinya halal, artinya boleh dilakukan, tidak, artinya bukan seperti itu. Ya juzu artinya akal menerima adanya dan menerima tiadanya. Ketika dikatakan yajibu lillahi, bukan artinya Allah itu wajib melakukan ini dan itu,
Enggak, artinya bukan wajib seperti dalam fikih. Yajibu ala kulli muslimin, misalnya apa? As-shalawat al-khamas. Wajib bagi setiap muslim yang mukallaf untuk sholat 5 waktu. Bukan wajib itu, bukan. Kalau dikatakan yajibu lillah, bukan yajibu ala Allah, yajibu lillahi. Wajib bagi Allah, artinya yajibu aklan, wujuban akliyan. Itu yang dimaksud. Itulah makanya perlu seseorang itu mengetahui makna dari istilah-istilah yang nanti ada di dalam, yang dipergunakan oleh para mutakallimin, para ahlul kalam dalam disiplin ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ada istilah lain, misalnya jauhar. Ada istilah lain, misalnya arad, jauhar, ada arad, ada jisim. Itu namanya istilah-istilah yang dalam ilmu kalam memiliki pengertian-pengertian yang kita harus memahaminya agar kita bisa memahami suatu permasalahan. Dalam ilmu tauhid ada namanya al-had, al-hudud, al-mahdud. Apa artinya mahdud? Apa artinya al-had? Untuk mempelajari ilmu tauhid kita harus tahu istilah itu. Kalau nggak tahu, maka nanti akan menerjemahkannya dan memahaminya secara keliru. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Orang yang tahu makna mahdud, maka dia akan memahaminya bahwa barang siapa yang beranggapan bahwa Tuhan kita Allah itu memiliki bentuk, memiliki ukuran. Baik dia mengatakan Allah itu bentuknya kecil, ukurannya kecil, atau ukurannya besar, maka berarti dia tidak mengenal Allah, berarti dia kufur. Dia akan paham dengan mudah seperti itu. Coba perkataan Imam Ali, Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, itu dipahami orang yang hanya tahu bahasa Arab, tidak tahu istilah ilmu tauhid. Dia nggak pernah belajar apa makna mahdud dalam ilmu tauhid. Coba disuruh menerjemahkan. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Maka dia akan mengatakan, coba dites saja. Orang yang nggak pernah belajar ilmu tauhid, hanya tahu bahasa Arab, kursus bahasa Arab 6 bulan, kemudian nggak belajar ilmu tauhid, terjemahkan ini. Dia akan mengatakan, barang siapa yang beranggapan bahwa Tuhan kita itu terbatas, maka dia bodoh terhadap pencipta yang disembah. Artinya dia akan berpikir, orang yang mengatakan Allah itu ukurannya kecil, maka seseorang akan kufur. Tapi yang mengatakan Allah itu besar, gak ada batasnya besarnya, ini yang benar, dia akan mengatakan begitu. Karena mahdud kalau dalam bahasa Arab, secara bahasa, mahdud itu artinya adalah sesuatu yang terbatas. Al-malu mahdud, hadzal makan mahdud, artinya hanya cukup untuk beberapa orang saja. Itu namanya mahdud secara bahasa. Tetapi dalam istilah ilmu tauhid, dia memiliki makna sendiri. Ini berarti apa? Memahami sebuah istilah dalam sebuah disiplin ilmu. Jika kita ingin memahami, menguasai disiplin ilmu itu sangat penting sekali. Ini menjadi hal yang pokok. Kamu ingin belajar ilmu nahwu misalnya, maka kamu harus tahu apa itu kalam, apa itu lafaz, apa itu mu'rab, apa itu mabni, apa yang dimaksud marfu, majzum, mansub, harus tahu. Kalau nggak tahu, nanti
Nah, dia nggak akan bisa paham, selamanya nggak akan bisa paham. Orang yang hanya belajar bahasa Arab saja, dia tidak tahu istilah dalam ilmu nahwi, kemudian dia mengatakan al-mubtada'u marfu'un misalnya. Al-mubtada'u marfu'un. Maka dia akan mengartikannya apa? Al-mubtada'u yang dimulai itu diangkat. Sesuatu yang dimulai itu diangkat. Karena marfu' itu dari rafa'a yarfa'u, wa dzaka marfu'un, artinya rafa'a mengangkat, marfu'un yang diangkat. Kan jadi masalah. Jadi masalah. Kata marfu' akan beda lagi maknanya dari sisi bahasa yang diangkat. Kalau dari sisi tadi ilmu nahwu artinya yang dibaca rofa, ya ada kalanya tandanya dhammah, ada kalanya wawu, ada kalanya alif, ada kalanya nun, itu namanya marfu'. Nanti kalau kita belajar disiplin ilmu hadis, maka marfu' beda lagi, wa hadzal haditsu marfu'un. Bukan artinya hadis ini dibaca dhammah, bukan itu artinya. Juga artinya hadis ini diangkat, bukan seperti itu maknanya. Tetapi hadis ini itu udhifa ilan nabi. Hadis ini adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ilmu kalam beda lagi. Wal kaifu anhu marfu'. Apa artinya wal kaifu anhu marfu'? Perkataan al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, artinya mustahil. Artinya mustahil. Wal kaifu anhu marfu', artinya sifat makhluk dari Allah itu marfu'un, artinya mustahilun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan penting bagi kita. Kalau kamu ingin menguasai sebuah disiplin ilmu tertentu, pahami istilah-istilahnya terlebih dahulu. Ingin belajar ilmu tasawuf, pahami istilah-istilah tasawuf. Nanti kalau enggak akan asal baca kitab tasawuf, maka akan salah dalam hal memahaminya. Dan ingin menguasai ilmu tauhid, pahami termasuk al-hukmul aqli. Apa itu jism? Apa itu al-jismul kathif, al-jismul latif? Kalau dia tidak paham istilah itu, al-jismul kathif artinya jism yang kasar. Al-jismul latif artinya jism yang halus, yang lembut. Nah, ini berarti lembut ini berarti latif. Padahal nggak seperti itu. Nah, kalau tembok ini kasar, ini berarti kathif. Nah, maka dia akan mengatakan jisim kathif, contohnya adalah tembok yang kasar misalnya, atau kulit kamu yang kasar, itu jisim kathif. Kalau jisim latif, itu seperti kulit saya ini yang halus ini. Dia akan mengatakan begitu. Kenapa? Karena dia taunya bahasa Arab, bukan taunya bahwa itu menjadi sebuah istilah, mustalah, menjadi sebuah istilah secara khusus dalam sebuah disiplin ilmu kalam. Bahwa al-jismul kathif artinya ma yudbatu bil yad, yang bisa disentuh dengan tangan itu kathif. Meskipun halus, kalau bisa disentuh dengan tangan itu adalah kathif. Nah, sementara latif itu ma la yudbatu bil yad, yang nggak bisa disentuh dengan tangan, meskipun kasar. Tapi nggak tahu ada kasar apa enggak. Kalau yang nggak bisa disentuh dengan tangan seperti cahaya atau kegelapan, dia nggak bisa disentuh dengan tangan. Maka ini namanya al-jismul latif dalam istilah ilmu tauhid. Nah, dalam istilah ilmu tauhid harus dipahami. Kalau enggak, ya selamanya enggak akan paham ilmu tauhid.
Orang ingin belajar menguasai ilmu nahwu, nggak tahu apa itu mu'rab. Dikatakan fi'il mudhari itu mu'rab. Apa yang mu'rab? Nggak tahu. Fi'il madhi itu mabni. Dia nggak tahu istilah mabni itu apa, mu'rab itu apa. Ya seterusnya sampai kapanpun dia nggak akan bisa ilmu nahwu. Sharaf juga begitu, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, harus kita memahami ilmu hadis, harus memahami istilah yang dipakai oleh para ulama dalam disiplin ilmu tersebut. Makanya di sini al-muallif rahimahullah, Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau di awal menjelaskan tentang al-hukmul aqli, sehingga nanti jika disebutkan bahwa Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, maka dia tahu bahwa setiap mukallaf wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah. Di sini ada dua wajib yang kita sebutkan. Setiap mukallaf wajib untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Yang wajib pertama, wajib apa? Syar'an, artinya seseorang tidak bisa tidak, dia harus mengetahuinya. Kalau enggak dia berdosa. Untuk mengetahui sifat wajib. Nah, sifat wajib bagi Allah artinya sifat yang secara akal Allah pasti bersifatan dengan sifat itu. Jika dikatakan Allah enggak bersifatan dengan sifat itu, akal enggak bisa menerima. Ketika disebut Allah wajib bagi kita mengetahui sifat mustahil bagi Allah, maka kita bahwasanya sifat ini tidak mungkin Allah bersifatan dengan sifat itu. Jika dikatakan Allah bersifatan dengan sifat itu, akal nggak bisa menerimanya. Jika dikatakan sifat jaiz bagi Allah, maka kita langsung bisa memahaminya bahwa yang dimaksud adalah sifat yang Allah itu istilah ini akan bisa menjadikan kita memahami ilmu tauhid nanti dengan baik, dengan benar. Makanya kalau ada seseorang, waktu sudah lewat ya, ada seseorang misalnya seorang syekh misalnya yang dia berbahasa Arab, berbicara dalam bahasa Arab, ada orang Timur Tengah misalnya ahli di bidang ilmu tauhid, atau ahli di bidang hadis, atau ahli di bidang tasawuf, maka mutarjimnya, penerjemahnya itu harus tidak cukup hanya orang yang bisa bahasa Arab. Orang yang menerjemahkan misalnya seorang syekh, dia berbicara dalam ilmu kalam, maka mutarjimnya juga harus paham ilmu kalam. Seseorang syekh misalnya datang, dia ahlul hadis, berbicara tentang hadis, maka mutarjimnya, penerjemahnya jika dia juga harus menguasai istilah hadis. Kalau enggak berantakan dan akan enggak bisa dipahami, enggak akan bisa sampai pesannya kepada orang-orang yang mendengarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.